Assalamualaikum konco-konco, kados pundi pawartosipun, sugeng rawuh ing Arova Devaki YouTube channel. Oke teman-teman, di sini aku mau membahas tentang perbedaan antara ngoko lugu dan juga ngoko alus. Bedanya itu apa sih? Ngoko itu kan kasar. Ngoko lugu kalian sudah tahu kalau itu kasar ya, seperti pembicaraan kita bersama teman-teman. Kemudian kalau ngoko alus itu seperti apa? Ngoko kan kasar, tapi alus. Nah, ini tuh gimana sih? Nah, di sini saya akan membahas itu ya teman-teman. Baik, untuk ngoko lugu. Ngoko lugu itu basane iku ngoko kabeh utawa kasar kabeh tanpa kecampuran basa krama inggil. Jadi kalau basa ngoko lugu itu kasar semua teman-teman bahasanya. Biasanya ini tuh digunakan untuk pembicaraan atau percakapan antara anak sepantaran atau anak seumuran itu, seperti kita bersama teman-teman kita, seperti itu. Nah, banyak sih yang bilang kalau ngoko lugu itu identik seperti basa Surabayaan sing kasar-kasar ngono iku lho rek ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ngoko alus ini basa ngoko yang kasar itu ya, yang tataran paling rendah tapi dicampur dengan basa krama inggil, bahasa yang paling halus. Nah, jadi ada percampuran antara bahasa kasar dan juga krama inggil yang halus itu, teman-teman. Nah, ini gunanya untuk ketika kita membicarakan orang lain atau bercerita tentang orang lain yang orang tersebut adalah orang yang lebih kita hormati. Contohnya, kita bercerita tentang guru kita. Nah, itu kita ngomong-ngomongannya itu sama teman kita sendiri. Kan kita kalau ngomong sama teman kan pakai bahasa ngoko ya. Nah, tapi kalau membicarakan orang lain itu ada beberapa kata yang diganti menjadi krama inggil. Oke teman-teman, saya anggap kalau ngoko lugu kalian sudah nggak ada masalah ya. Tahu banget kalau itu bahasanya ngoko semua atau kasar semua, dan di sini akan saya lebih detail dalam menerangkan ngoko alus. Jadi, ngoko alus ini adalah percampuran antara ngoko lugu dan juga krama inggil ya. Jadi dipadukan. Dan mana yang harus pakai ngoko lugu dan mana yang harus pakai krama inggil, ini ada beberapa kata yang perlu diganti menjadi krama inggil adalah yang pertama, tembung sesulih purusa atau kata ganti orang. Jadi, kalau kata ganti orang, orang yang kita hormati itu diganti menjadi basa krama inggil. Kemudian yang kedua, barang derbe atau kepemilikan. Kepemilikan atau sesuatu yang dimiliki oleh orang yang kita hormati itu diubah menjadi krama inggil. Dan selain itu pakai ngoko lugu ya. Jadi ada sesulih purusa atau kata ganti orang, kemudian barang darbe atau kepemilikan, sesuatu yang dimiliki oleh orang yang kita hormati. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang kita hormati. Itu memakai krama inggil. Jadi di kramakne inggil kita ubah menjadi krama inggil. Dan yang keempat adalah bagian tubuh dari orang yang kita hormati itu harus diubah menjadi krama inggil. Nah, ayo kita langsung ke contoh-contoh kalimatnya aja ya, biar kalian nggak bingung. Baik, sebelum kita masuk dalam contoh kalimat, mari kita simak terlebih dahulu kosakata-kosakata yang akan kita gunakan dalam contoh kalimat nanti. Di sini saya suguhkan sebuah tabel yang terdiri dari 4 kolom. Yang pertama, kosakata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ngoko lugu,
kromomadya, dan kromoinggil. Tabel seperti ini biasanya bisa kalian lihat di buku Pepak Basa Jawa. Pepak Basa Jawa ya. Biasanya bisa kalian dapatkan di toko-toko buku terdekat yang daerah Jawa atau bisa di Gramedia dan toko-toko buku lainnya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang ngoko lugu dan ngoko alus. Nah, untuk ngoko alus yang kita gunakan yaitu tabel dalam ngoko lugu dan kromoinggil, karena ngoko alus adalah percampuran antara ngoko lugu dan kromoinggil. Jadi dalam tabel ini yang kita gunakan adalah tabel ngoko lugu dan kromoinggil. Oke, jadi untuk kromomadya sebagai pengetahuan aja, doakan nanti di video selanjutnya saya akan bisa membahas tentang kromomadya ya. Nah, untuk yang materi kali ini kita bahas tentang ngoko alus yang kita hanya menggunakan ngoko lugu dan kromoinggil. Nah, bisa dipahami terlebih dahulu kosakatanya. Baik, nanti untuk pembelajaran lebih lanjut kalian bisa screenshot layar ini ya. Oke, langsung aja deh ya, kita masuk dalam contoh kalimatnya. Yang pertama, dia sekarang menjadi orang kaya. Ngoko lugunya, dheweke saiki dadi wong sugih. Nah, untuk dirubah menjadi ngoko alus bagaimana? Di situ kita mendapati ada sebuah kata ganti orang. Ya kan? Ada kata dia. Dia itu kata ganti orang. Kalau dalam bahasa Jawa adalah tembung sesulih puruso. Kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini yang akan kita rubah menjadi kromoinggil. Kromoinggilnya dia adalah panjenengane. Baik. Nah, untuk kata-kata lainnya kita cukup menggunakan ngoko lugu. Jadi ngoko alusnya adalah panjenengane saiki dadi wong sugih. Panjenengane saiki dadi wong sugih. Nah, kayak seperti ini biasanya kita gunakan ketika kita membicarakan orang lain yang kita hormati. Gitu ya. Baik, langsung ke contoh selanjutnya. Chandra sedang menyapu rumahnya Pak Yai. Ngoko lugunya, Chandra lagi nyapu omahe Pak Yai. Nah, di sini kita melihat ada kata omahe. Omahe itu rumahnya. Nah, rumahnya itu termasuk barang darbe. Barang darbe itu barang kepemilikan. Jadi sesuatu yang dimiliki Pak Yai. Sesuatu yang dimiliki Pak Yai itu harus dijadikan kromoinggil sebagai bentuk kita menghormati Pak Yai. Kita menghormati seseorang yang kita hormati. Jadi kromoinggilnya omah yaitu dalem. 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 Oke. Untuk lainnya, kita cukup menggunakan ngoko lugu. Jadi ngoko alusnya, Chandra lagi nyapu daleme Pak Yai. Daleme, jadi tetap pakai e ya. Daleme, omahe diganti menjadi daleme. Chandra lagi nyapu daleme Pak Yai. Itu ngoko alusnya. Oke, langsung kita masuk ke contoh selanjutnya. Bu guru sudah datang. Ngoko lugu, bu guru wis teko. Ngoko alusnya, bu guru wis rawuh. Nah, di situ sudah kita lihat ada yang sudah berubah menjadi kromoinggil. Dari kata teko dalam bahasa Indonesia itu datang. Kenapa harus
dijadikan kromo inggil? Karena datang adalah sesuatu yang dikerjakan oleh bu guru. Bu guru adalah orang yang kita hormati, yang perlu kita hormati. Jadi, apapun yang dilakukan oleh seseorang yang kita hormati harus kita ubah menjadi kromo inggil sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau. Jadi, ngoko alusnya adalah bu guru wis rawuh. Untuk kata selain rawuh, itu tetap pakai ngoko lugu. Ngoko lugunya tadi bu guru wis teko, ngoko alusnya bu guru wis rawuh. Contoh kalimat selanjutnya, tangannya ayah terkena cat tembok. Ngoko lugu, tangane bapak kena cat tembok. Ngoko alusnya, astane bapak kena cat tembok. Nah, tangan diubah menjadi kromo inggil, asto, karena tangan merupakan bagian dari tubuh bapak, seseorang yang kita hormati. Jadi perlu dijadikan kromo inggil. Tangane bapak kena cat tembok. Menjadi ngoko alus, astane bapak kena cat tembok. Nah teman-teman, itu tadi adalah contoh-contoh kalimat dari ngoko lugu ke ngoko alus ya. Bagaimana nih kira-kira, sudah paham atau belum? Nah sebenarnya Arova masih punya beberapa contoh kalimat yang perlu kalian pelajari untuk menambah pemahaman kalian tentang perbedaan ngoko lugu dan juga ngoko alus. Nah jadi Arova akan bikin khusus tentang materi ini ada part 2. Jadi pantengin terus channel Arova Devagi. Jangan lupa diklik loncengnya biar kalau Arova upload video lagi kalian gak ketinggalan sama materinya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga belajar bahasa Jawa dan semoga bahasa Jawa lebih mendunia. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Bye.